Pandangan teologi kaum Gnosis dan khususnya di dalam Injil Yudas itu adalah mengatakan manusia itu menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Jadi selama manusia itu mengerti tentang Gnosis, dia bisa mengatur hidupnya dan dia terlepas daripada ikatan yang jahat. Dan itu disebut sebagai mereka memasuki di dalam, kalau kita orang Kristen itu surga. Jadi tempat di mana dia bersama dengan Allah, itu bersama dengan Gnosis mereka. Jadi Allah mereka itu adalah pengertian dan pengetahuan mereka sendiri. Dan ini sangat sesat sekali dan sangat bahaya sekali. Dan banyak dihadapi oleh Rasul Paulus waktu dia menuliskan suratan kepada jemaat, baik di Efesus, Galatia maupun di jemaat-jemaat yang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab mengatakan tentang Yudas. Nah, kita akan membuktikan. Yang pertama, Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat yang keempat. Matius pasal 10 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, saya bacakan baik-baik dari ayat yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yudas Iskariot, yaitu daerah Isakar, daerah Laut Mati. Dan dijelaskan bahwa Yesus memilih dia termasuk di dalam kelompok ke-12 murid, termasuk di sana. Jadi ini penjelasan pertama, mula-mula Yudas ikut di dalam yaitu misi dari Tuhan Yesus Kristus. Juga di dalam Lukas pasal 6 ayat 16 sama dikatakan, Markus pasal 3 ayat 19. Dan kemudian dua orang yang pernah menegur Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, seorang yang menegur dengan keras sekali dan menarik Tuhan Yesus sampai berani tarik-tarik Tuhan Yesus. Kalau Yudas enggak, tapi Petrus berani tarik Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus ditarik oleh Petrus, dan Petrus mengatakan, Guru, kalau bisa kamu jangan mati, kalau bisa kamu jangan menderita. Akulah yang menderita, aku yang bela kamu, aku yang mati bagi kamu. Hebat sekali. Tetapi orang yang membela seperti ini, orang yang mengkhianati, yang bukan menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Menyangkali berapa kali? 3 kali. Bahkan bukan hanya menyangkali, sumpah mati. Wah, saudara, sudah nyangkali sumpah mati lagi gitu kan. Ini Petrus, jadi yang ngomong mau bela-bela gitu, wah tarik-tarik Tuhan Yesus dan tekor Tuhan Yesus. Akhirnya dia yang ditekor Tuhan Yesus, dikatakan nyala iblis. Jadi Petrus dianggap iblis, namanya baru Petrus si iblis gitu kan. Itu aneh sekali. Tapi Tuhan Yesus itu orangnya baik sekali. Dan dia adalah mengerti murid siapa yang dia itu pilih benar-benar dan murid yang tidak. Nah, kita baca Yohanes 12 ayat yang keempat. Yohanes 12 ayat yang keempat. Yohanes 12 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Jadi waktu Yesus ditegur oleh Yudas, buat apa kayak gini? Yesus mengatakan, biarkanlah. Perhatikan baik, Alkitab mengatakan Yudas itu pekerjaannya apa? Pekerjaan Yudas apa? Bendahara, ngatur uang, yaitu pelayanan Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Saudara pernah bayangin nggak? Ngatur keuangan yang Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Waduh, pelayanan Tuhan Yesus diatur oleh Yudas. Khususnya mau makan apa, mau beli apa, Yudas yang ngatur. Yesus makan apapun, kalau dia nggak kasih, nggak bisa keluar. Hebat ya. Jadi Yudas itu pegang keuangan. Tapi waktu dia pegang keuangan, belanjakan uang itu, dia juga ngambil uang. Gitu. Untuk apa? Untuk makan sendiri atau untuk dirinya, untuk membiayai pemberontakan dia sebenarnya. Nah, dia selalu bawa senjata. Maka Tuhan Yesus waktu memerintahkan murid-murid untuk mengabarkan berita firman Tuhan, berita Injil, tidak diperbolehkan bawa apa-apa, termasuk senjata. Hanya bajumu yang nempel dalam tubuhmu, pergi, suruh pergi. Nanti kalau sudah aku tidak ada, nah baru lain. Nah, waktu dia
memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ngabarkan Injil. Hanya bajumu aja, enggak usah bawa apa. Jangan pikir Anda pergi aja dengan kuasaku. Saya percaya Yudas waktu bawa senjata pun ditaruh dia. Iya kan? Murid-murid yang bawa senjata itu banyak. Tahu waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, siapa yang bawa senjata? Ayo, coba. Petrus. Kenapa? Dia tahu. Wah, ini mau ditangkap ini kan sudah diberitahu kan, seorang dari engkau akan mengkhianati aku. Murid-murid baru tahu, oh Yudas. Maka malam itu mereka sedia apa? Senjata, pedang. So. Mengapa? Dia mau belain Tuhan. Wah, gagal. Tuhan tak belain. Perlu telinganya orang potong. Hebat ya. Telinganya diambil Tuhan, tempelin kembali. Lups. Dan Tuhan mengatakan kepada Petrus, yang pakai pedang mati kena pedang. Ya, ingat Bapak, itu satu rumus, itu dilarang perang di dalam Alkitab. Maksudnya itu bahwa peperangan tidak pernah menyelesaikan apapun. Tapi kalau hati yang benci engkau sambut dengan kasih, itu yang bisa menyetop peperangan. Tapi kalau benci kamu sebut benci, iri hati dengan iri hati, dendam dengan dendam, nggak habis-habis. Tapi kalau orang benci, dendam, ini semua dosa-dosa dibalas dengan kasih yang memberikan hidupnya dan dirinya mati bagi engkau. Nah, itu yang menyetop semua kejahatan. Dosa-dosamu stop di sana semua. Ya, ini. Jadi Tuhan Yesus mencatat khususnya perkataan-perkataan yang dia katakan kepada Yudas. Saudara perhatian baik. Waktu di dalam kitab Injil ini, Yesus dikatakan di sana bahwa dia mengatakan kalimat-kalimat bahwa Yudas itu siapa dan bagaimana dia bersikap dengan Yudas. Yudas selalu sikapnya itu melawan kehendak Tuhan. Jelas, Tuhan. Jadi orang datang itu mau mengasihi Tuhan, tidak boleh. Tuhan katakan biarkanlah. Jadi dia itu selalu apa? Jiwanya itu selalu kepingin, waduh kalau bisa tuh menonjol seolah kayaknya irit, padahal enggak. Itu Yudas kurang ajar sekali. Dia supaya irit, jual aja tuh nanti, kumpulkan ke saya kan lumayan ya masuk lagi gitu kan. Itu Yudas, jadi dia itu pintar suruh, oh jangan percuma kasih gitu. Jual-jual kan bisa untuk pelayanan. Artinya kalau masuk pelayanan masuk tangan saya. Nah, itu Yudas modern banyak itu. Bendara-bendara gereja itu banyak yang seperti itu, hati-hati. Kalau tidak jujur di hadapan Tuhan, tanganmu itu hati-hati, nanti kamu ke surga tidak punya tangan, tahu nggak? Waktu kamu malah karena tanganmu berbuat dosa, kan Tuhan harus katakan, jangan sampai ada tangan yang berbuat dosa itu ketinggalan di dunia. Jadi kamu ke surga tidak punya tangan, matamu dosa cungkil satu, matamu tidak ada di surga. Jadi kamu jadi orang picak di sana. Untung Tuhan Yesus itu baik, engkau dikasih pengampunan dosa yang sempurna. Jadi waktu engkau berdosa pun matamu nggak ada, dikasih semua tubuh yang baru. Puji Tuhan. Kalau enggak, kita ke sana bisa tangan nggak ada, kaki nggak ada, mulut gitu, gitu ya, susah itu. Nah di sana. Nah saudara, sekarang tentang mengkhianati Tuhan Yesus ya, kita baca. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 14 dan 16. Saudara, ini penetapan perjamuan malam ya. Judulnya jelas sekali. Ini dipisahkan. Yudas mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Satu perikop sendiri disendirikan, saudara. Artinya itu jelas betul-betul Yudas itu mengkhianati. Nggak ada kebaikan di sana. Yudas itu, waduh, boleh dikatakan orang nggak tahu diri, gitu ya. Nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak tahu budi, nggak tahu yang lain-lain gitu. Ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, jelaskan ya, ini bukan perbuatan baik, ini perbuatan pengkhianatan. Di dalam sejarah, saudara tahu bahwa raja-raja itu jatuhnya itu bukan karena dengan musuh yang hebat di depan dia. No. Alexander the Great, Kaisar, semua yang hebat-hebat semua. Jatuhnya dengan siapa? Orang yang dekat dengan dia yang mengkhianati. Pak, jatuh. Taksin, tahu Taksin Perdana Menteri itu Thailand. Jatuhnya dengan siapa? Dengan orang yang dekat dengan dia. Dan akhirnya tentara dan juga kerajaan kudeta dia, langsung blok jatuh. Termasuk siapa? Indonesia juga. Saudara kalau tahu, saya nggak mau cerita banyak-banyak. Itu rahasia umum, gitu ya. Itu pengkhianatan itu banyak sekali di mana? Yaitu di dalam pemerintahan seperti itu. Yesus begitu baik, kenapa bisa dikhianati? Itu misteri, sangat misteri. Tetapi Alkitab tuliskan bahwa Yudas adalah pengkhianat, pencuri, pengkhianat, pemberontak. Orang tidak bisa mengerti tahu budi itu Yudas.
Dan tidak ada satu titik kebaikan Yudas yang dituliskan seperti Injil Yudas yang ditulis di dalam ini. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, saudara perhatikan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, 30 keping perak itu harganya nggak mahal, saudara. Nggak seperti kalau seorang anak diculik minta berapa, 10 juta. Enggak. Ini paling-paling ya gaji-gaji itu cuma nggak sampai 3 bulan, 4 bulan. Kenapa Yudas mau? Bukan uangnya dia lihat sebenarnya. Tapi apa? Dia sudah bencinya setengah mati dengan Yesus. Kenapa? Itu sudah jengkel luar biasa sekali. Nggak seperti yang dia cita-citakan. Yesus yang dia cita-citakan itu menjadi pemimpin. Wah, pakai motor tank gitu loh. Yang seperti tadi yang saya ngomong. Yesus superstar. Itu Yesus yang dicita-citakan Yudas itu. Yang hebat, ada tentaranya pakai. Wah, kalau perlu tuh ambil api dari langit. Wubung gitu kan. Maunya murid-murid kan gitu kan. Yakobus juga sama kan. Itu nggak mau terima Tuhan. Kirim api dari langit. Gitu. Yesus ngatakan enak aja kamu. Gitu kan. Bisa aja dia kasih, bisa, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia datang untuk taat. Nah, kita semua datang ke dunia ini adalah untuk taat, bukan untuk melawan. Nah, setelah waktu Yesus dikhianati dengan uang begitu kecil, sebenarnya bukan uangnya yang dilihat, tetapi apa? Yudas sudah demikian kecewa dengan Tuhan Yesus. Kasihan sekali dia. Ya. Terus kemudian bagaimanakah Yesus memperingatkan Yudas? Matius pasal 26 ayat 21 dan 25. Kita lanjutkan ya. Ayat 21 sampai 25. Tadi kan Yudas sudah pergi ke yaitu imam-imam itu ya, ditulis ya, imam-imam kepala. Kemudian dia balik lagi kemana? Yaitu perjamuan malam itu. Nah, Tuhan Yesus ketemu dan dia berkata demikian. Ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, perhatikan kalimat ini ya, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, Engkau yang mengatakannya. Kalimat ini juga persis dikatakan kepada Pilatus. Engkau yang mengatakannya. Engkau Mesias, engkau yang mengatakannya. Jadi Yesus waktu mengatakan engkau yang mengatakannya, itu orang jahat yang minta ampun. Ditulis dalam Alkitab. Yudas, Pilatus, gitu ya. Engkau yang mengatakannya. Waktu imam besar juga sama. Siapakah engkau? Siapa yang hakmu apa kan? Engkau yang mengatakannya. Itu orang jahat semua. Nah, ini ditulis. Jadi dikatakan celakalah. Saudara katakan celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Kalau engkau lahir dan engkau menjadi terkutuk, lebih baik engkau dilahirkan. Betul kan? Jadi kalau kita sekarang tahu jelas kita diselamatkan Tuhan, aduh puji Tuhan, nggak seperti Yudas gitu ya. Tetapi hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena orang jangan sombong, jangan sok kamu itu bangga dengan kehebatan. Nggak ada kehebatan. Kalau engkau merasakan hebat, itu hati-hati, mendekati kejatuhan. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus mengatakan dengan jelas, dan dia mengatakan bahwa Yudas itu orang yang celaka. Yang pertama. Yang kedua, Yudas adalah orang yang lebih baik tidak dilahirkan. Tetapi kenapa tetap dilahirkan? Karena Tuhan sudah tetapkan. Betul kan? Orang lahir dengan harapan siapa? Tuhan. Kalau engkau lahir berarti ada tujuannya kemana? Tuhan sudah tahu semuanya ini. Tuhan sudah mengerti semua ini. Kenapa seperti ini? Saudara, itu sangat-sangat luar biasa. Kita nggak bisa tangkap otak kita. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak ada satu titik kebaikan Yudas. Nggak ada di sini. Nggak diceritakan sama sekali. Nah, kita sekarang baca ya, yang tentang ayat selanjutnya, kematian Yudas. Nah, ini penting. Matius pasal yang ke-27 ayat 3 dan 5. Matius 27 ayat 3 dan 5. Demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi dia lihat Yesus akhirnya mati, dia mulai nyesel. Aduh, orang dia mulai ingat, ya sedikit ngerti moral gitu loh orang itu ya.
Tetapi sudah dikatakan celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Jadi dia sudah ada, yaitu garisnya, sudah ada satu misteri bahwa dia harus melakukan itu, dan itu adalah keinginan dia sendiri, dan dia yang mengingini menjadi dosa yang menjadikan dia mendapatkan maut. Itu adalah Yudas. Dan dia mengembalikan uang, dan dia ayat 4 dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kasihan sekali ya. Kisah 1 ayat 18. Kita baca kisah 1. Kisah 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut tanah dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Saudara, bukan hanya kematian, kelahirannya dikutuki, tetapi kematiannya pun mengerikan. Dituliskan dia gantung diri. Orang gantung diri kok bisa perutnya itu terbelah. Saudara, waktu saya ke Aceh melihat mayat yang begitu banyak, baru saya ngerti artinya perut terbelah. Ngerti ya? Kenapa? Karena kalau sudah berhari-hari orang itu ya, sudah digantung berhari-hari, perutnya itu akan tambah besar, dan akhirnya pecah, terbelah. Nah, kalau sudah terbelah, ya berarti dia akan keluar, ususnya keluar semua. Nah, itu betul di sini ya. Jadi bukan kesalahan. Nah, sekarang kita masuk di dalam kesimpulan. Terakhir ya, kita masuk dalam kesimpulan. Beberapa poin kesimpulan. Kesimpulan Injil Yudas yang kita lihat ini. Apakah ini disebut sebagai Injil? Kesimpulannya, Injil Yudas bukan Injil. Titik. Jadi Injil Yudas bukan Injil, tapi Injil Yudas ini adalah Injil palsu dan Injil yang menyesatkan dan yang membuat orang-orang yang tidak beriman dengan baik mendapatkan pengajaran dengan baik. Orang itu akan gampang tersesat membaca Injil Yudas ini. Yang kedua, isi Injil Yudas, semua yang ada di dalamnya itu tidak benar. Dan secara kronologis, secara waktu, secara semua dibuktikan, secara teologis, secara pengetahuan semuanya, semua itu tidak ada yang dibenarkan di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara, garis besarnya memang ada kemiripan bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi motivasi dan arti makna hidup Yudas itu semua diputar-balikan semua. Di dalam Alkitab dikatakan dia pencuri, dia yaitu orang yang tidak tahu diri, orang yang matinya itu di dalam mati yang menggenaskan, dia orang yang celaka, yang kelahirannya itu dikutuki sendiri. Waduh, itu terus dalam Alkitab, itu jelas sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ada di dalam Injil Yudas ini bukan kebenaran, tetapi adalah cerita yang dialegoriskan, yang difiksikan, yang tidak alkitabiah. Sehingga orang-orang mengerti bahwa, oh, apakah ini benar seperti ini? Itu tidak benar. Jadi melalui hari ini, saudara, saya mengatakan bahwa ini adalah Injil yang dipakai oleh iblis. Untuk apa? Menggoncangkan iman saudara. Dan saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak pernah tergoncang imannya, karena dia dilahirkan bukan oleh Injil Yudas, tetapi oleh Injil Matius, Markus, Lukas. Dan itulah firman Tuhan yang benar. Selanjutnya, saudara, semua yang ditulis dalam Injil Yudas tidak ada bukti dan saksinya. Ini ditulis dengan seenaknya sendiri. Tetapi yang ada di dalam Injil yang asli, ada saksinya, ada dan saling keterkaitannya dan saling ceritanya itu sangat jelas sekali. Itu tidak saling melawan satu sama lain. Tidak ada pertentangan, tidak ada konflik di dalamnya. Tapi kalau Injil Yudas, wah, itu nggak karu-karuan, saudara. Jadi kalau kita cocokin, wah, betul-betul itu nggak ada kebenarannya. Injil Yudas tidak ada pembuktian apa-apa. Bahkan sampai memposisikan dirinya sebagai penentang Alkitab. Jadi Injil Yudas ini langsung bagi posisi melawan Alkitab. Yang ketiga, pemikiran Injil Yudas berpola dan berdasarkan pada pemikiran, cara berpikir, yaitu orang-orang Gnosis di dalam filsafat Yunani. Jadi mereka mempunyai satu cara, yaitu ingin sekali memamerkan otak mereka yang hebat, yang brilian, sehingga membuat alur cerita itu dibolak-balik seperti itu. Menunjukkan apa? Dia orang hebat. Yang kedua, mungkin motivasi di dalamnya adalah orang-orang yang
tidak senang orang Yahudi itu dimusuhi seperti Tuhan Yesus. Jadi disalah mengerti, dan itu dikatakan dalam motivasi yang sudah saya bahas. Dan secara garis besar seluruh yang ada dalam Injil Yudas ini adalah menyesatkan. Yang keempat, secara pengajaran dan arus teologianya melawan dan menentang seluruh kebenaran Alkitab tentang kristologi, tentang Kristus. Yudas tidak mengaku Yesus mati. Yudas tidak mengaku Yesus itu adalah datang dan dia akhirnya benar-benar dia tidak menikah, dan dia melanjutkan seluruh dan menaati seluruh perintah dari bapaknya. Tapi di Injil Yudas tidak. Yesus itu tidak seperti itu, dan bahkan Yesus itu manusia biasa penuh kelemahan dan bisa menikah. Nah, secara pengajaran teologianya sudah kita tahu kristologi. Sekarang keselamatan, dosa, Allah, dan tentang Alkitab, semua yang dikatakan dalam Injil Yudas ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Alkitab. Dan itu benar-benar sangat disayangkan sekali. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah satu pekerjaan yang betul-betul dari kegelapan, dan kita harus hati-hati. Dan Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Itu punya makna, supaya kita semakin rajin belajar firman Tuhan, supaya gereja itu semakin juga sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Jangan suka yang aneh-aneh. Kalau kita begitu dapatkan ajaran seperti ini, kita bingung sekali. Tetapi kalau kita sudah tahu benar-benar Kristus yang benar, maka kita begitu membaca ini, kita langsung tahu, ini tidak benar, ini salah, kita langsung tahu. Yang kelima, yang terakhir, Injil, di dalam Injil Yudas, Injil melemahkan iman orang percaya. Tetapi di dalam firman Tuhan, Roma pasal 1, kita baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, ayat yang terakhir. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Judulnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Artinya menghidupkan kita yang sudah mati. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi menyelamatkan, bukan menyesatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita bersyukur hari ini, dan semoga kita semuanya mengerti. Kita berdoa supaya apa yang dijelaskan pada hari ini bisa menolong gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, dan akan disebarkan. Dan kita bersyukur dengan kerendahan hati kita. Kita akan memohon pada Tuhan, biarlah iman yang benar Tuhan jagai. Injil itulah menjadi kekuatan kita untuk melawan Injil-Injil yang palsu. Injil yang benar tidak pernah kalah, karena kekuatan berasal dari Allah. Mari kita berdoa, dan kita mohon Tuhan sendiri akan pimpin di antara kita semua, supaya kita menjadi alat-alat yang mengabarkan berita kebenaran, bukan menyesatkan orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kembali Tuhan, Kau berikan kepada kami satu waktu yang begitu indah, sehingga kami dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dan membela apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan supaya membenarkan diri kami, tetapi supaya kebenaran ini adalah firman Tuhan itu semakin jelas dinyatakan kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan, dan kepada dunia, bahwa Injil yang sejati bukan yang seperti dituliskan oleh Injil Yudas ataupun jenis-jenis Injil Gnosis, tetapi hanya di dalam perjanjian baru yang sudah diakui oleh gereja sepanjang zaman yang sudah Tuhan jagai, dan Roh-Mu yang kudus yang terus-menerus yaitu mengokohkan di dalam jiwa kami. Tuhan, kami tahu Injil yang sesungguhnya adalah yang menyelamatkan hidup kami, tetapi Injil Yudas dan Injil yang lain adalah Injil yang palsu, yang membuat hidup kami semakin kacau, semakin berat, dan semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap orang-orang yang sudah menuliskan yang tidak benar ini. Kami tahu Tuhan, bahwa hak kami adalah bukan membenci mereka, tetapi Tuhanlah yang punyai penghakiman dan penghukuman. Tapi kami hanya berdoa kepada mereka, Tuhan, biarlah ada kesempatan mereka dapat belas kasihan dari Tuhan. Karena kami pun asalnya seperti mereka, yang tidak mengerti apa-apa dan bahkan penentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkatilah setiap kami yang sudah datang di tempat ini. Bila Tuhan akan berkati kami dengan firman yang merupakan kekuatan kekal dalam hidup kami, untuk menghadapi segala rintangan bahaya, baik pengajaran, baik yaitu segala peristiwa yang benar-benar sulit kami terima. Biarlah kami tetap teguh berdiri di atas firman. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus, yang sudah membimbing, mencerahkan kami, memberikan kami kewaspadaan, dan juga yang menjaga kami dan menghibur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.